Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Saya dan keluarga tetap bertekad harus pulang. Karena Indonesia adalah tanah air kami dan negeri kami tercinta, serta medan juang kami untuk membela agama, bangsa, dan negara, apapun resikonya. Dan selama pengasingan di kota suci Makkah, Majelis Hakim yang mulia, kami sekeluarga juga terus diteror oleh operasi intelijen hitam. Seperti ada orang yang mengaku sebagai petugas keamanan Saudi mendatangi rumah kami dan menuduh kami membuat igomah palsu, yaitu semacam KTP palsu di kota Mekah. Dan saya juga pernah ditangkap polisi di tengah jalan tanpa sebab yang jelas di hadapan istri dan putri-putri saya. Serta puncaknya ada pemasangan bendera hitam ISIS. Bendera hitam ISIS di dinding luar rumah tinggal kami di kota suci Makkah. Sehingga saya ditangkap dan diborgol tangan maupun kaki, serta ditutup mata dengan kain, lalu ditahan di sel penjara politik Saudi di kota suci Makkah Mukarramah selama sehari semalam. Namun kemudian saya dilepas kembali dan dinyatakan tidak bersalah. Bahkan diminta membuat laporan polisi agar aparat berwenang Saudi bisa mengejar para pelaku pemasangan bendera hitam ISIS yang ingin memfitnah dan mencelakakan saya sekeluarga. Majelis Hakim yang mulia, alhamdulillah, semua cobaan dan ujian tersebut justru membawa hikmah besar, sehingga saya kenal beberapa petinggi intelijen Saudi yang baik. Dengan bantuan mereka selanjutnya saya tanpa visa izin tinggal, tapi bisa bergerak bebas untuk menunaikan ibadah haji tiap tahun dan umroh setiap saat, serta ziarah Madinah kapan saja. Juga mereka pantau keamanan saya sekeluarga di Saudi. Mereka jaga rumah tinggal saya sekeluarga di Saudi. Bahkan saya bisa terima tamu ratusan orang tiap hari di rumah tinggal saya, sambil membaca dan mengkaji kitab bersama para tamu, dan sekaligus bisa buka pengajian untuk para WNI yang tinggal di kota suci Makkah. Senin 7 Desember 2020, laskar pengawal kami terus dikejar dan diserang serta ditembaki secara brutal oleh gerombolan orang tak dikenal OTK tersebut. Saya dan keluarga selamat, tapi 6 laskar FPI pengawal kami diculik dan akhirnya mereka dibawa masuk kembali ke dalam tol Kerawang, lalu dibawa ke kilometer 50. Selanjutnya digiring ke suatu tempat untuk disiksa dengan sadis dan dibunuh secara kejam dan biadab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka sebagai syuhada dan masukkan mereka ke dalam surganya. Allahumma ighfir lahum maghfiratan jami'ah, warhamhum rahmatan wasi'ah, wa adkhilhum jannatal firdausil a'la birahmatika ya arhamar rahimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Majelis Hakim yang mulia, Majelis Hakim yang mulia, akhirnya pagi hari itu juga, Senin 7 Desember 2020 sekitar jam 10 pagi, saya masih belum bisa memenuhi panggilan kedua Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan sebagai saksi kasus pelanggaran proses dalam kerumunan Maulid Nabi di Petamburan.
Karena saya masih harus istirahat pemulihan kesehatan di luar kota. Apalagi di pagi dini hari tersebut saya dan keluarga baru saja mendapatkan serangan brutal dari gelomboran orang tak dikenal yang menembaki rombongan kami dan menculik 6 pengawal kami serta membunuhnya. Penyidik di Polda Metro Jaya menerima uzur kami dan memaklumi serta memberi waktu kepada kami hingga hari Senin tanggal 14 Desember 2020 untuk pemeriksaan sebagai saksi. Namun tragisnya Majelis Hakim yang mulia masih di hari yang sama, Senin 7 Desember 2020 sekitar jam 12 siang, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran dan Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman secara mengejutkan gelar siaran pers yang mengakui bahwa yang mengintai dan menguntit saya dari Sentul hingga Tol Kerawang adalah anggota Polda Metro Jaya, dan mengakui juga bahwa mereka yang membunuh 6 laskar FPI yang mengawal saya dan keluarga. Bagi saya sekeluarga, pengakuan Kapolda Metro Jaya tersebut merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Karena tanpa pengakuan tersebut, maka saya dan keluarga tidak akan pernah tahu siapa pengintai dan penguntit serta pengganggu kami di Jalan Tol Kerawang. Dan kami tidak akan pernah tahu pula siapa yang menculik dan menyiksa serta membantai 6 laskar pengawal kami secara sadis dan biadab. Alhamdulillahilladzi kashafa sirral a'da hatta na'lama man qatala syuhada. Allahumma mazzikil a'da kulla mumazzak. Mazzaktahu a'da'aka intisaran li anbiya'ik wa rusulika wa awliya'ik ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya masih dalam keadaan istiqomah untuk melakukan kebaikan atau amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapat hidayah. Yang belum mendapatkan hidayah, mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah sehingga menemukan atau berada di jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sakit zahir maupun sakit batin. Mudah-mudahan yang sedang punya hutang segera dapat melunasinya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga yang sedang mencari pekerjaan atau yang belum mempunyai penghasilan segera diberikan pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi penyebab mendapatkan rezeki yang banyak, uang yang banyak, halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Juga mudah-mudahan kita
dimaafkan atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa yang pernah kita lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dosa besar maupun dosa kecil yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang belum minta ampun mudah-mudahan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang bermaksiat mudah-mudahan segera kembali ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberi waktu untuk berjumpa lagi, dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini lebih bermanfaat dari sebelumnya, dan mudah-mudahan setiap hari kemanfaatan tersebut selalu bertambah dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan mengandung keberkahan yang selalu bertambah dan bertambah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan satu permasalahan yang lagi booming di Indonesia ya, khususnya terkait masalah sambo dan yang lainnya teman-teman ya. Dan semuanya itu bermula dari salah seorang ulama atau tokoh agama yang disakiti, yaitu Habib Rizik Syihab. Beliau adalah putra dari seorang ulama dan seorang habib. Juga beliau sendiri adalah seorang ulama dan juga seorang habaib. Jadi beliau menyandang sebagai ahlul bait dari dua sisi. Yang pertama dari ahli Rasulullah atau keluarga Rasulullah dari nasab pribadinya. Kemudian menyandang ulama, menyandang ahli bait dari keilmuannya. Jadi kita harus lebih berhati-hati daripada yang lainnya. Karena sebagian orang itu hanya menyandang sebagai ahli bait atau ahli Rasulullah atau keluarga Rasulullah, ahli Rasulullah ya, ahli Rasulullah hanya dari satu sisi, yaitu dari ahli baitnya. Ada juga yang hanya dari satu sisi, dari ahli ilmi atau keilmuannya, yaitu yang disebut dengan para ulama. Jadi ada dua sisi yang harus kita perhatikan. Yang pertama, sisi kekeluargaan Rasulullah SAW sendiri, yang beliau pernah mengatakan bahwa saya meninggalkan dua pusaka, yaitu hadis dan ahli baitku. Kurang lebih begitu. Jadi ini harus diperhatikan. Sedangkan dalam hadis lain berbunyi, saya meninggalkan dua pusaka, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu Al-Quran dan hadis. Akan tetapi di dalam riwayat lain menyebutkan bahwa Al-Quran dengan keluarganya, ahli baitku, yaitu keluarga nasab teman-teman ya, atau aliran atau anak cucunya. Jadi itu yang dimaksud. Makanya kita harus berhati-hati. Sedangkan yang kedua adalah keilmuannya, yang mana sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW sendiri bahwa al-ulama warathatul anbiya. Jadi para ulama itu adalah pewaris para nabi, adalah penerusnya. Jadi yang bukan ulama jangan mengaku-ngaku ulama. Nah, di sini tentang ulama, Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah berfirman. Artinya perbedaan antara ulama dengan orang umum itu sangat beda jauh teman-teman ya. Sangat beda jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatir atau surat Fatir ayat 28, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur." Yang artinya di antara hamba-hamba Allah yang takut
kepada Allah hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Jadi di sini sudah jelas sekali teman-teman ya, bahwa ulama itu yang takut kepada Allah adalah ulama. Dan beliau takutnya bukan hanya di mulut, akan tetapi takutnya memang dari hati. Berbeda dengan kita yang takutnya hanya di peribahasa saja atau di ucapan saja, sedangkan hati kita kosong ya. Hati kita kosong. Makanya yang paling banyak itu memperindah bacaannya, memperindah ucapannya, akan tetapi tidak memperhatikan isinya. Sebagaimana yang sudah disyairkan oleh Gus Dur ya. Jadi yang terjadi sekarang ini yang paling banyak seperti ini, karena memang salah satu tanda-tanda akhir zaman teman-teman ya. Kemudian kita lihat Habib Rizik yang dijegal, disakiti dari berbagai penjuru, supaya beliau menghentikan dakwahnya, supaya beliau menghentikan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Dan kita lihat bersama ketika beliau pulang dari pengasingannya, para penjaga beliau dibunuh secara brutal, yaitu 6 orang yang menjadi syuhada. Sehingga membuat beliau lebih sedih dari sebelumnya, karena orang-orang yang tanpa dosa tersebut dibunuh dengan kejam. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dari beliau Habib Rizik ketika ada di dalam persidangan. Beliau membaca salah satu doa dari potongan Hizib Nasr. Dan alhamdulillah lambat laun, karena memang seperti itu cara Allah membalaskan untuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang menyakiti ulama. Allah tidak membalas secara sekaligus, akan tetapi Allah akan membalas secara perlahan. Dan bukan hanya untuk para ulama, akan tetapi bagi orang yang benar kemudian ada yang menzaliminya, tetap balasannya seperti itu. Memang ada yang kontan, ada yang lambat. Akan tetapi yang lambat, semakin baik orang tersebut, ya, semakin ikhlas orang yang disakiti, semakin ikhlas, semakin memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan besar akan diperlambat ya teman-teman. Karena apa? Karena orang yang ikhlas kepada Allah itu lebih memilih orang lain itu ikut selamat hingga akhirat teman-teman ya. Jadi tidak mudah mengatakan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan segera hancur, mudah-mudahan tidak, akan tetapi mudah-mudahan diampuni oleh Allah, atau mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah teman-teman ya, begitu. Jadi namun kita harus pahami bahwa dari kedua sisi tersebut ada kelebihan masing-masing, dan ada yang yang memang kita diutamakan bersabar, ada juga yang diutamakan kita harus melawannya. Jadi memang ada dua sisi teman-teman ya. Ada dua sisi. Kalau orang yang kekejamannya sudah luar biasa dan menyangkut orang lain, maka kita wajib memeranginya teman-teman. Kalau kita hanya untuk diri sendiri, maka kita ada dua pilihan, boleh kita melawan atau lebih baik kita bersabar. Itu teman-teman ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan begitu pula yang dicontohkan Habib Rizik rahimahullah ya. Jadi beliau kalau hanya dirinya sendiri yang disakiti, beliau tidak apa-apa. Akan tetapi ketika orang lain yang disakiti, beliau sampai berdoa supaya musuh-musuh atau orang-orang zalim tersebut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sekarang berujung dengan yang namanya Sambo, yang dulunya sudah banyak sebenarnya pakar-pakar dan ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa di dalam kepolisian itu ada yang menjadi agen narkoba dan sebagainya. Akan tetapi orang yang mengatakan seperti itu biasanya tidak lama akan dijebloskan ke penjara. Namun akhirnya terkuak juga dengan terkuaknya si Sambo teman-teman.
dan itu pun tidak serta-merta terkuak begitu saja, akan tetapi dengan kejadian yang juga menyedihkan, yaitu ketika beliau melakukan pembunuhan secara berencana kepada Yosua, teman-temannya. Sehingga dari situ berbuntutlah banyak orang, banyak dari kalangan pemerintah dan juga orang umum yang mungkin yang akan terseret ke sana, teman-teman. Dan yang terakhir sekarang adalah Nikita Mirzani yang mulutnya tidak bisa dijaga sehingga omongannya luar biasa dan menghina si Najwa Shihab. Jadi luar biasa, teman-teman. Kita harus memperhatikan diri sendiri bahwa beliau, Najwa Shihab, adalah putri dari seorang ulama. Sama seperti Habib Rizik, teman-teman ya. Jadi, dan bukan hanya itu yang harus diperhatikan, kemudian kesalahan dari segala sisi, teman-teman ya. Jangan sembarangan. Dan sekarang sudah terbukti siapa yang membela orang yang jahat akan terbongkar juga dan akan terseret. Kita lihat bersama kemarin ya. Nikita sampai nangis-nangis ya. Dan dipanggil ke kepolisian. Jadi saya katakan memang dari sudah beberapa tahun ini memang kepolisian itu terbagi dua, teman-teman ya. Terbagi dua secara nyata. Jadi orang umum pun, masyarakat umum bisa melihat tersebut. Ada yang jalur kiri, ada juga yang jalur kanan. Akan tetapi yang jalur kanan ini tidak berani terang-terangan menentangnya karena lebih kuat yang di kiri, teman-teman ya. Namun sekarang alhamdulillah dengan kejadian si Sambo, orang-orang polisi-polisi yang baik tersebut bisa pasang badan, dan juga orang-orang yang kritis, yang tegas bisa pasang badan juga, teman-teman. Artinya bisa terang-terangan ya. Karena orang yang sangat canggih intelektualnya yang sangat canggih otaknya sekarang sudah diringkus ya. Dan insya Allah akan terancam dengan hukuman mati, teman-teman ya. Insya Allah. Jadi ulama harus kita perhatikan, karena ulama adalah pewaris para nabi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an tentang para ulama tersebut, "Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina." Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Jadi ini langsung Allah yang turun tangan, teman-teman. Allah yang memberikan janji seperti ini. Bahkan di dalam hadis qudsi diterangkan yang artinya, apabila orang menyakiti kekasihku, maka yang menjadi tangannya aku, yang menjadi kakinya adalah aku, dan seluruh anggota badannya adalah aku. Maka ketika ada orang yang berniat menyakiti kekasihku tersebut, maka akulah yang akan menyakiti terlebih dahulu. Kurang lebih begitu, teman-teman, yang disebutkan dalam hadis qudsi ya. Nah, jadi kita harus lebih berhati-hati. Dan bukan hanya orang yang yang kita kenal sebagai ulama, tetapi kita harus mengetahui orang tersebut tentang ubudiyahnya atau ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ibadahnya kuat, kita harus berhati-hati, karena itu ada di dalam zimmatillah atau jaminan Allah, teman-teman. Termasuk juga berlaku seperti ke Gus Syamsuddin. Beliau dicaci maki, dijegal dari berbagai arah, tetapi beliau tetap sabar.
Akan tetapi ketika berkaitan dengan orang banyak, beliau pun memang harus bertindak. Karena yang wajib dibela itu bukan diri sendiri, akan tetapi orang lain. Jadi sudah paham ya? Sudah paham. Dan lambat laun pasti kena. Jadi akan tetapi sesuai dengan takarannya masing-masing, sesuai dengan dengan prosesnya masing-masing. Jadi ada yang diproses cepat, ada yang diproses lambat. Semuanya tergantung rencana Allah, teman-teman. Jadi jangan yang masih aman sekarang karena ada di jajaran mereka, di jajaran orang-orang zalim, orang-orang tukang fitnah, orang-orang pendengki tersebut merasa aman. Janganlah merasa aman karena memang sudah janji Allah ya, sudah janji Allah. Jadi tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tidaklah sama. Memang ada sebagian orang itu fasih ucapannya dan juga baik hatinya. Akan tetapi ada yang tidak fasih bacaannya, dan itu sudah disabdakan oleh Rasulullah. Jadi orang yang mengaji dalam membacanya ya tak, artinya terbata-bata, tidak fasih, dia akan mendapatkan 2 pahala. Akan mendapatkan pahala dari kesungguhnya dari belajarnya walaupun tidak fasih. Jadi masih dapatkan 1 pahala ya. Jadi yang satu mendapatkan, yang fasih mendapatkan 2 pahala, mendapatkan pahala dari kefasihannya dan dari belajarnya, teman-teman. Kurang lebih begitu. Mohon maaf ya kalau salah. Jadi seperti itu. Itu sudah ada nasnya, sudah ada garisnya yang digariskan langsung oleh Rasulullah SAW. Makanya yang paling penting itu adalah hatinya secara batin ya, karena Allah memang memperhatikan masalah hati, bukan yang diperhatikan adalah bacaannya, akan tetapi secara syariat kita harus memenuhi luar dan dalam, karena yang diperhatikan syariat adalah zahirnya, teman-teman ya. Namun yang paling penting adalah batiniyahnya, adalah batinnya, dari dalamnya yang punya sambungan langsung dan dengan keikhlasan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, teman-teman ya. Jadi tidaklah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 9, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui atau orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Jadi orang yang cerdas, orang yang punya akal langsung mengatakan tidak sama. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu berbeda jauh. Makanya kita harus hati-hati, teman-teman. Jadi di sini kita sudah melihat akibat atau sebab akibatnya karena pekerjaan kita sendiri. Jadi orang-orang yang zalim semakin jauh dari Allah, semakin lama akan semakin jauh. Karena wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Jadi di sini Allah menegaskan wala yazidudz zalimina illa khasara. Orang yang zalim tidak akan menambah dekat kepada Allah walaupun mereka orang-orang yang zalim itu fasih membaca Al-Qur'an, hebat dalam menjelaskan Al-Qur'an, akan tetapi zalim, baik zalim kepada orang lain atau zalim kepada dirinya sendiri, illa khasara, kecuali orang tersebut akan semakin merugi, semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun menurut perasaannya sendiri, menurut hawa nafsunya, menurut akal yang dikendalikan oleh hawa nafsunya lebih baik dari mereka, lebih pintar, lebih alim dari orang lain, lebih hebat dari orang lain dan sebagainya. Jadi sepasi apapun
sehebat apapun dalam membaca Al-Quran, dalam mengamalkan Al-Quran, akan tetapi zalim, baik zalim kepada orang lain ataupun zalim kepada dirinya sendiri, bukan hanya kepada orang lain, akan tetapi kepada makhluk Allah yang lain, maka akan merugi. Sudah jelas ya, bukan bertambah dekat kepada Allah, akan tetapi bertambah rugi, teman-teman ya. Ini adalah nas yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala langsung di dalam Al-Qur'an. Jadi harus berhati-hati. Di dalam suatu kitab ya disebutkan, dan Imam Ibnu Asakir juga mengatakan bahwa daging ulama itu bagaikan racun atau beracun ya, daging ulama itu beracun. Jadi orang yang menyakiti ulama itu akan mati dengan sendirinya. Yang pertama, mati hatinya, sehingga hatinya dan juga mati akalnya, sehingga hatinya tidak bisa menerima hidayah. Kenapa? Karena hatinya sudah ditutupi oleh kezaliman tersebut, oleh kedengkian dan sebagainya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, kalla barrona ala qulubihim bima kanu yaksibun. Jadi setiap kita mengerjakan pekerjaan dosa atau maksiat, maka di dalam hati kita, bukan di luar hati kita, di hati kita tersebut akan timbul bintik-bintik hitam yang akhirnya akan mengelilingi seluruh hati tersebut, akan menutupi hati tersebut dengan bintik hitam, sehingga hati tidak bisa menyinari akal lagi, sehingga akalnya sudah tidak sehat lagi dan tidak bisa menerima hidayah lagi, teman-teman. Makanya semakin banyak dosa yang kita lakukan, akan semakin sulit orang tersebut beribadah. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin sulit kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, akan semakin sulit kebaikan yang akan kita dapatkan, teman-teman ya. Walaupun secara zahiri hanya orang sholat sama, mengaji sama, akan tetapi batiniahnya semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita lihat di channel-channel orang-orang yang ahli fitnah, yang berpenyakit hati yang luar biasa. Kita tinggal tunggu waktunya, teman-teman. Kita tinggal tunggu waktunya ya, tinggal tunggu waktunya. Memang mereka semuanya punya pengikut besar, karena setan punya pengikut, Dajjal punya pengikut, iblis punya pengikut, jin punya pengikut, dan semuanya punya pengikut masing-masing, teman-teman. Dan masing-masing harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, teman-teman ya. Karena masing-masing kita bagaikan pengembala yang punya kewajiban untuk mengembala atau menjaga gembalaannya. Jadi kita harus berhati-hati ya. Sudah jelas masalah ini, mudah-mudahan yang lagi tersesat segera dikembalikan oleh Allah ke jalan yang lurus, atau kembali sendiri ke jalan yang lurus. Karena memang manusia ini ada dibagi 4, teman-teman ya. Dibagi 4. Yang pertama, manusia yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah dekati. Kemudian manusia yang kedua adalah manusia yang mendekat kepada Allah, akan tetapi tidak Allah dekati. Jadi yang pertama, orang mendekat kepada Allah tetapi Allah tidak mau mendekat kepada orang tersebut. Orang tersebut ingin mendekat tapi Allah tidak mau mendekatinya. Kemudian yang kedua, orang yang berusaha mendekat kepada Allah dan Allah dekati. Yang ketiga, orang yang Allah tidak mendekat kepada Allah, Allah tidak dekati. Karena memang sudah tidak mendekat. Dan yang keempat, orang yang tidak mendekat kepada Allah, tidak punya angan-angan sama sekali untuk mendekat kepada Allah, akan tetapi Allah yang menarik, Allah yang mendekatkan, Allah yang mendekati. Sudah paham ya? Jadi memang 4 hal tersebut, 4 jalan tersebut harus kita perhatikan. Kita ada di posisi mana. Jadi jangan kita merasa sombong. Takutnya kita berada di
nomor 3, yaitu orang yang tidak mendekat kepada Allah dan Allah tidak dekati. Atau juga ada di posisi pertama, yaitu orang yang ingin mendekat kepada Allah akan tetapi Allah tidak mendekatinya. Kenapa? Karena iri dan dengkinya, karena kotoran hatinya, karena kotoran akalnya, pikirannya tidak dibuang. Karena Allah memang tidak menerima sesuatu yang kotor. Jadi kalau kita ingin menghadap kepada Allah, maka bersihkan akal pikiran kita dulu, bersihkan hati kita dulu ya teman-teman ya. Sedangkan yang 2, orang yang mendekat kepada Allah dan Allah dekati, boleh jadi kita seperti itu. Artinya kita harus berusaha. Karena kalau kita sendiri, kemungkinan besar tidak terjadi seperti yang nomor 4, yaitu orang yang super istimewa. Orang tersebut tidak berusaha mendekat kepada Allah, akan tetapi Allah yang mendekati sendiri. Itu yang pertama adalah para rasul, kemudian para aulia, dan juga sebagian orang yang yang pelaku maksiat yang luar biasa, yang memang mereka tertutup sama sekali, tidak ada keinginan untuk bertobat dan sebagainya. Akan tetapi karena Allah mendekati, maka tiba-tiba pintu hidayah terbuka dan menjadilah orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya hingga akhir hayat. Jadi kita harus memperhatikan 4 hal tersebut teman-teman ya. Mungkin ini sudah jelas ya. Jangan lupa bagikan video ini, mudah-mudahan manfaatnya bertambah banyak. Karena jelas ya, jika ada orang yang sadar dengan izin Allah, orang yang terbuka hatinya dengan izin Allah, dengan bantuan Anda semuanya yang membagi-bagikan video ini, maka Anda sekalian juga mendapatkan amal jariah teman-teman ya. Bukan hanya saya, akan tetapi kita semuanya sama-sama mendapatkan ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan kebaikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, bisa banyak menyadarkan orang-orang yang masih tertutup hatinya. Jadi silahkan pantau terus video-video saya yang sebelumnya juga ya, dan yang akan saya share, insyaallah mudah-mudahan manfaatnya akan selalu bertambah dan mengandung keberkahan yang banyak. Saya kira penjelasan tentang ulama dan akibatnya kali ini sudah cukup ya. Mudah-mudahan sudah cukup, dan saya tutup dengan doa kafarat majelis. Ghufranaka subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan zahir batin kita dari dunia sampai ke akhir. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.